Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanto dari CV Kelapa Pariwara, yaitu perusahaan percetakan yang menspesialisasikan dirinya dengan pekerjaan cetak berhalaman banyak seperti buku, kalender, majalah, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah warna cetak. Mungkin di antara rekan-rekan desainer atau insan percetakan itu pernah mengalami gegeran dengan klien perkara warna. Terutama klien-klien yang memang tidak pernah menghendaki adanya distorsi warna. Logo misalnya, atau mungkin ada brand-brand tertentu yang mensyaratkan bahwasanya background itu harus warnanya sesuai dengan yang mereka inginkan. Ketika itu tidak terjadi, maka akan ada komplain. Yang komplainnya ini kalau misalkan dihitung itu bisa sampai ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin puluhan juta atau ratusan juta. Saya hampir setiap tahun itu mengalami gegeran perkara warna itu. Nah, apa yang menjadi solusi saya? Maka solusi saya adalah adanya patokan. Jadi kita harus mempunyai sebuah patokan baku. Ini adalah salah satu produk ya. Saya tidak mempromosikan bukunya Anne Dameria ya, tapi ini adalah salah satu panduan warna ya, panduan warna yang paling murah yang saya temui. Karena panduan warna yang lain itu harganya jauh lebih mahal ya. Nah, ini kita harus menggunakan ini ya. Ini adalah buku panduan warna. Kalau depan-depannya ini ya semacam keterangan gitu. Tapi saya sering menggunakan itu yang bagian belakangnya ini ya. Dimana ini adalah kombinasi campuran CMYK ya, yang sudah diteras demikian rupa, yang mana ini bisa menjadi patokan kita bersama. Jadi ketika entah itu desainernya itu dari kita atau desainernya dari klien, kemudian kita yang nyetak, maka itu akan terjadi rawan gesekan ya, rawan gesekan. Ini saya kasih contoh salah satunya ya. Karena saya itu hampir setiap tahun itu ada selisih dengan klien. Selisihnya itu perkara warna tadi. Ya, tentu itu kan nggak mengenakan. Nah, bagaimana caranya? Di sini cara membaca panduan warna itu adalah kalau di buku ini itu ada yang dimanapun ya namanya panduan warna pasti ada CMYK. Nah, baris atas di buku ini ya, baris atas ini itu isinya adalah semua yang mengandung cyan, yang mengandung magenta. Sedangkan ini adalah yang mengandung cyan. Sementara yellownya itu ada di bawah ini. Kalau ini misalkan ini yellownya 90%, kemudian K-nya itu nggak ditulis ini. Karena ada yang K-nya itu, nah seperti ini. K-nya itu misalkan ini ada 5% dan 10%. Ini ya, jadi ada dua, misalkan ini ada dua warna. Ya, berarti yang warna terang ini adalah 5%-nya, yang bawah itu adalah 10%-nya. Dan kita bisa lihat dengan cara membandingkan. Nah, misalkan saya kasih contoh. Misalkan saya punya kuning seperti ini. Nah, untuk menjadikan kuning ini sesuai dengan CMYK yang seharusnya, tentu kita kan kesulitan ya. Ini CMYK-nya itu seperti apa ya. Memang ada sih alat yang dipakai untuk melakukan deteksi. Misalkan ini di sini didetek gitu, langsung sama alat itu langsung keluar CMYK-nya berapa gitu. Ada. Tapi itu kan mahal ya. Dan kita juga mungkin tidak setiap saat itu butuh. Nah, kalau ini itu jauh lebih murah dan menurut saya itu lebih nyaman bagi saya sih, ya. Oke, caranya ya kita langsung tunjukkan ke sini. Kalau misalkan ini ada lebihannya mendingan dipotong dan kita dekatkan. Jadi kalau saya biasanya gini, kita cari warna yang mengandung kuning ya. Kemudian kalau saya biasanya saya dekatkan gini. Saya cari sampai yang paling dekat. Ini masih dekat.
tapi nggak cocok ya, mungkin ini juga masih belum, ini masih belum juga, bawahnya juga belum ya. Memang ini harus memang ada istilahnya itu, ada subjektif dari kita ya. Jadi kita memang harus mau telaten gitu ya. Kalau nggak gitu memang sakit semua. Nah ini kelihatannya yang paling mirip ini ya, menurut saya ya. Menurut saya yang paling mirip, yang kedua ini. Jadi ini yang paling mirip. Jadi ini mirip dengan ini. Nah, ketemu titik ini ya. Saya nggak mau nyoret. Jadi kalau ini saya dekatkan, ketemunya titik ini, warna kuning tadi. Maka kita membacanya adalah ini magentanya 10. Ya, magentanya 10, mudah-mudahan kelihatan ya. Magentanya 10, warnanya ini tadi. Kemudian cyannya itu 5. Ini kan titiknya. Saya kasih tanda aja. Ya, ini ya. 10, C-nya 5. Saya catat langsung. Saya biasanya gini. Jadi misalkan ini C sama dengan 5, M sama dengan magentanya adalah 10, kemudian CM Y-nya adalah ini, angkanya di sini adalah 100, Y sama dengan 100, dan K ini letaknya di atas, posisinya di atas, maka K-nya adalah 5%. Jadi untuk kuning yang ini ya, maka hasil pembacaan saya itu adalah C-nya 5, M-nya 10, Y-nya 100, K-nya 5. Nah, kalau sudah kita tunjukkan seperti ini dan kita konfirmasikan ke klien itu ini ya, tadi C-nya 5, Y-nya 100, Y-nya 100, K-nya 5. Ini ya. Kalau kita konfirmasi, memang sebaiknya kita konfirmasi ya ke klien bahwasanya kuning ini adalah ini gitu. Maka kalau sudah kita ketemu seperti ini, itu insya Allah ketika kita cetak itu harusnya tidak jauh-jauh dari sini ya. Ingat, tidak jauh-jauh dari warna ini. Saya selalu sampaikan kepada klien caranya agar tidak terjadi gegeran warna ya. Pak atau Bu, ada kemungkinan karena ini adalah mesin cetak, bagaimanapun juga itu pasti ada mereset-meresetnya. Maka mohon dimaafkan kalau seandainya ada meresetnya itu plus minus 5%. Kalau misalkan berani mesinnya masih bagus banget, mesin cetaknya bagus banget, itu silakan minta toleransi plus minus 3%. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu, nanti malah sakit semua, malah kena komplain tadi. Itu yang jadi pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan untuk rekan-rekan baik itu desainer ataupun rekan-rekan insan percetakan yang mungkin ingin membela diri ketika ada gegeran dengan klien, silakan siapkan yang namanya color chart atau tabel warna seperti ini. Silakan cari di internet, banyak bukunya. Kalau bisa bukan yang versi digital, kalau versi digital itu pasti mereset lagi nanti. Kalau bisa yang versi cetak, karena kita kan kita kerja percetakan, maka silakan cari yang versi cetaknya agar kita bisa menunjukkan secara fisik ini. Nah, untuk yang ada yang tanya gini, lah terus gimana monitor saya kalau misalkan pakai warna yang ini tadi itu meresetnya tambah jauh? Berarti kesimpulannya monitornya harus dikalibrasi
monitornya komputer atau monitor laptopnya itu harus dikalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasi? Silakan cari di internet. Banyak cara mengkalibrasi monitor. Nah, itu banyak sekali. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan saya juga berharap agar kita semua insan percetakan itu tidak terlalu banyak mengalami kerugian hanya gara-gara perkara warna ini. Karena bagaimanapun juga ketika klien itu komplain, mereka pasti merasa benar. Maka kita sebagai desainer atau insan percetakan itu harus mempunyai dasar yang kuat agar kita itu tidak selalu dalam posisi yang terkomplain. Kita punya pembelaan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.